Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita-berita politik yang sudah saya rangkum untuk memberikan kita semua tambahan informasi dan kita sama-sama untuk melawan setiap berita-berita yang coba kelompok-kelompok tertentu menyerang pemerintah lewat penggiringan opini mereka di sosial media. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama. Ini salah satu soal ijazah palsu. Fonnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Temen juga banyak sekali yang menyampaikan. Tapi menanggapi itu terulang terus gimana, Pak? Atau sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan, yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Ini adalah tuduhan yang dungu, bodoh, dan tidak keruan. Yang saya maksud adalah soal tuduhan ijazah palsu Jokowi dari UGM. Tuduhan bahwa sebenarnya Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM adalah tuduhan yang bodoh secara absolut. Dan yang kembali mengangkat tuduhan ini adalah seorang dosen dari Universitas Mataram. Namanya Rismon Hasiholan Sianipar. Dia itu lulusan Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik UGM. Dan gara-gara omongannya, bergelombanglah datang kembali tuduhan yang mengada-ada itu. Rismon ceritanya berusaha membongkar kebohongan Jokowi dengan menunjukkan bahwa lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 80-an hingga 90-an. Jokowi kan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1985. Jadi tidak mungkinlah, kata Rismon, skripsi Jokowi itu benar-benar dibuat tahun 1985. Rismon meyakini bahwa ijazah S1 Kehutanan Jokowi pada 1985 adalah palsu. 100 miliar % palsu, katanya. Rismon meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan dua aspek, yaitu font dan nomor seri ijazah. Menurut dia, penggunaan font Times New Roman dalam ijazah itu janggal. Sebab menurut dia jenis huruf itu tidak mungkin sudah ada pada tanggal 5 November 85 saat ijazah itu diterbitkan UGM. Menurut Rismon, melalui video yang beredar viral, Windows versi 3.1 di mana font Times New Romans difungsikan baru dirilis pada tanggal 6 April 1992. Confirm, ijazah ini palsu, kata Rismon pula. Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah seorang alumni UGM yang lain yang bernama Bambang Nur Cahyo Prastowo. Ia menilai ijazah Jokowi menggunakan jenis font Times New Roman, sedangkan ijazah Bambang merupakan font standar dari komputer yang masih menggunakan DOS, Disk Operating System. Tuduhan dia bikin ramai. Akibatnya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta merasa perlu meluruskan keadaan. Menurut Sigit, sebagai seorang dosen, seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Seharusnya Rismon tidak hanya menelaah ijazah dan skripsi Jokowi saja. Baru fair kalau Rismon juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi dengan menggunakan jenis font Times New Roman. Ini seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM, kata Sigit. Menurut Sigit, hanya sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang dicetak di percetakan. Sementara seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. Soal nomor seri ijazah yang disebut tidak menggunakan klaster, namun hanya angka saja, menurut Sigit itu lazim terjadi di tahun itu. Menurutnya, pada 1985, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Ya teman-teman, ya gimana mahasiswanya nggak jadi kayak gitu yang kayak kita lihat hari ini ya.
Dosennya itu banyak yang pembenci pemerintah, pembenci Jokowi. Oknum teman-teman ya, nggak semua. Ya, tapi itulah salah satu dosen yang terbukti mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Bukan mencerdaskan anak bangsa, malah dosen tersebut menyesatkan anak bangsa. Hmm. Oh, itu toh. Jadi ini maunya Pak Anies presiden. Presiden. Kalau Pak Anies presiden, Indonesia lebih maju dari Jepang. Ya. Oh, jadi itu maksud kalian toh. Demo-demo bawa spanduk, gulingkan Prabowo, turunkan Prabowo dari presiden agar supaya abah kalian jadi presiden dah. Negara nggak bakal gini kalau Anies jadi presiden. Pasti lebih maju dari Jepang katanya. Maju apa? Aduh, anak abah emang yang paling di luar Nurul. Mas Hasto, apa kabarnya Mas Hasto? Mas Hasto baik-baik aja Mas Hasto. Mas Hasto, angkat tangannya dong Mas Hasto. Mas Hasto angkat tangannya. Iya. Mas Hasto, terima kasih Mas. Berbalik badan Mas. Ya, merdeka! Oke, bercanda lagi. Aduh, kocak. Mana merdeka? Tangan di borgol merdeka. Tangan di borgol merdeka. Oh, gara-gara susah. Merdeka gimana sih? Ini orang ini gimana? Orang tangannya di borgol merdeka. Ini orang udah kurang seon nih. Saya tetap menghadapi peristiwa ini dengan kepala tegap. Ya lu mau kepala tegap, mau kepala bungkuk, lu di borgol, men. Lu mau ngapain juga? Lu di borgol. Mau dikasih kepala tegap gua. Lu di borgol ngapain? Saya menerima konsekuensi apapun untuk Indonesia Raya. Mirip banget sih. Lu koruptor lo. Untuk Indonesia Raya gimana? Hiburan lagi. Nyawa pejabat publik loh. Untuk Indonesia Raya apanya? Udahlah toh, kamu jangan halu. Hah? Kamu terlalu halu toh. Menghalang-halangi penyidikan untuk Indonesia Raya. Ini gimana? Bisa dibuka nggak ini nanti? Hilang kucingnya Bang. Kayak kesambet di gedung KPK ini. Saya tidak pernah menyesal dan akan terus berjuang dengan api semangat yang tidak pernah padam. Hafal lagi guys ya. Hafal. Aduh. Kali ini Bang Gri mengimpersonate Hasto yang teriak dengan kepala tegak. Teriak merdeka tapi tangan ke borgol. Saya juga pembawaan dari Bang Gri atau Opung Perbelak teman-teman ya. Kemas saya selalu bilang kalau ngobrol sama mereka,
Pembawaan mereka itu asik ya teman-teman, memberikan warna baru dalam pembahasan politik. Ya, karena kan kita melihat bahwa politik itu tegang kayak teman-teman ya. Tegang, saling berdebat keras. Tapi dengan cara pembawaan seperti itu membuat masyarakat kayak terhibur, humor ya. Ternyata di politik itu kalau kita mau ikuti itu beragam teman-teman ya. Ada yang bikin kita emosi, ada yang bikin kita ketawa, ya, ada humornya, ada konspirasinya, punya lengkap lah, komplit dalam politik ini teman-teman ya. Kalau kita ikuti itu seseru nonton film telenovela. Tapi loh, di saat negara ini teman-teman, di saat negara lain itu berlomba-lomba dalam teknologi di dunia yang dimana sadar atau nggak sadar, itu perkembangan teknologi dalam industri teknologi itu begitu pesat. Setiap negara itu berlomba-lomba untuk menjadi negara yang maju dalam hal teknologi. Seperti kalau kalian punya inovasi terobosan terbaru dalam teknologi, kalian punya puasa. Dimana para anak-anak muda mereka itu sekolahkan sebaik-baiknya agar supaya generasi tersebut yang akan mendobrak sebuah masa depan, negeri masa depan yang dimana itu mereka bisa menciptakan banyak hal yang baru yang akan mempermudah umat manusia teman-teman dengan ciptaan atau penemuan-penemuan mereka dalam hal teknologi, misalnya dalam hal AI dan sebagainya teman-teman. Itu berlomba-lomba di situ. Tapi negara kita itu masih pusing soal ijazah Pak Jokowi. Ada kelompok-kelompok yang masih pusing sama ijazahnya Pak Jokowi. Anak-anak muda kita seharusnya dipersiapkan untuk bagaimana berlomba-lomba bersaing dengan negara luar, untuk bagaimana bisa melakukan inovasi, menciptakan penemuan-penemuan yang baik, yang baru dalam hal informasi terbaru, teknologi terbarukan dan sebagainya, hal-hal yang mutakhir yang bisa membuat Indonesia itu lebih maju dari negara lain. Ya, mereka hanya sibuk demo, dihasut, menggiring opini, menjadi mesin perang para pemecah belah bangsa. Kapan Indonesia bisa bersaing dengan negara luar kalau anak-anak muda yang seharusnya itu menciptakan inovasi yang terbaru tahunya cuma demo? Tapi kita harus punya harapan bahwa tidak semua itu hanya oknum-oknum saja. Ada kok anak-anak muda kita yang benar-benar fokus belajar untuk bersaing dengan. Ya itulah yang mungkin yang terlihat di media hari ini membuat kita agak sedikit pesimis tentang bagaimana generasi selanjutnya akan bangkit. Tapi ya kita doakan saja supaya Indonesia ini, karena itulah teman-teman. Gimana mahasiswa nggak terhasut, dosennya saja ada oknum dosen seperti itu, ya, yang tanpa mengkaji sesuatu dengan baik langsung menciptakan sebuah cuitan yang akhirnya bikin gaduh sehingga isu soal ijazah palsu yang seharusnya itu sudah lama berakhir diangkat lagi. Makanya Pak Jokowi bilang, saya nggak bosan, ya. Karena itu hanyalah fitnahan murahan. Tapi itu nggak bosan juga. Kalau mereka bisa membuktikan, silakan buktikan. Kalian yang mendalilkan, kalian yang harus membuktikan. Kayak saya kalau menuduh istri saya mengambil barang emas milik orang lain, saya harus bisa membuktikan, ya. Saya harus membawa buktinya. Ini saya mempunyai bukti videonya. Seperti itu contohnya teman-teman. Lantas mereka mengatakan, kamu mencuri, kamu mempunyai ijazah palsu. Kamu harus buktikan ijazahmu. Nggak masuk akal kan. Itulah makanya dikatakan oleh Pak Ade Armando tadi bahwa itu adalah sebuah bentuk kedunguan yang luar biasa. Makanya dosen itu adalah bentuk kedunguan yang luar biasa. Dosen tadi katakan oleh Pak Ade Armando, dungu kan teman-teman. Kalau oknum dosennya sudah sedungu itu, bagaimana dengan anak-anak yang dia bawa? Bukan mencerdaskan anak bangsa, menyesatkan, menjerumuskan atau menghasut anak bangsa. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.